Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo. Oh, kisah Warijan. Dan pada kali ini adalah kisah Warijan dan kisah Widanu. Jadi saya pribadi berharap sih semoga kedepannya Warijan dan Widanu bisa terus berkolaborasi ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Gunung Kidul. Misteri di desa Girisobo. Kisah Warijan dan Widanu. Sebelum Warijan pergi meninggalkan desa tempat tinggal Marwan, Bandi, Kandar dan juga Sarip, dia diminta oleh Arya untuk membantunya menutup kembali pagar gaib yang telah dibuka beberapa waktu yang lalu. Arya juga menceritakan bagaimana dia akhirnya mau menuruti permintaan dari Pak Sigit yang dibantu oleh Ki Marta serta beberapa dukun sakti lainnya. Menurut penuturan Arya, saat itu dia tidak punya banyak pilihan selain menuruti apa yang diinginkan oleh Pak Sigit. Walaupun pada awalnya dia merasa berat dengan pilihannya itu, tapi akhirnya demi untuk menyelamatkan keluarganya yang tersisa, Arya pun membuka pagar gaib yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun melindungi desa yang dikelilingi perbukitan yang tinggi menjulang itu. Setelah mendengar penuturan dari Arya, Warijan hanya bisa mengangguk. Dengan penuh pemahaman, dia menyadari betapa besar tekanan yang harus dihadapi oleh Arya kala itu. Membuka pagar gaib bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah, apalagi ketika itu menyangkut keselamatan keluarga yang tersisa. Warijan tahu pagar gaib yang dimaksud bukan sekedar penghalang fisik, tetapi juga batas yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Kini pagar itu telah dirusak dan hampir saja membawa kehancuran bersamaan dengan teror yang tidak diinginkan oleh siapapun. Arya yang tahu banyak tentang sejarah desa itu memang sengaja disingkirkan oleh Pak Basuki dan kroni-kroninya karena selain menjadi pewaris dari seluruh ilmu sang kakek yang menjadi juru kunci di desa tersebut, Arya yang seharusnya sudah menggantikan sang kakek sejak beliau meninggal itu mengetahui harta terpendam yang ada di desanya itu. Selain Arya, Pak Basuki dan juga Kiparna tahu tentang kekayaan yang terpendam di desanya. Mungkin karena hal itulah Kiparna harus kehilangan nyawanya dengan dalih dihabisi oleh makhluk gaib yang kembali datang meneror desa. Setelah mendengar penuturan Arya tentang sejarah kelam di balik teror yang menimpa desa, Warijan mulai memahami alasan di balik segala kekacauan yang terjadi. Arya yang seharusnya menjadi penerus sang kakek sebagai juru kunci desa ternyata telah menjadi korban dari ambisi dan keserakahan para petinggi desa yang dipimpin oleh Pak Basuki dan sekutunya. Pak Basuki yang selama ini dikenal sebagai kepala desa yang bijaksana ternyata menyimpan niat jahat yang tersembunyi di balik topeng kepemimpinannya. Bersama dengan Ki Marta dan beberapa orang kepercayaannya, mereka telah merencanakan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berbahaya di desa itu. Menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, desa bernama Girisobo itu dulunya adalah tempat yang diberkati dengan kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, ada sebuah harta karun yang terpendam jauh di bawah tanah desa yang tersembunyi di balik lapisan magis yang hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki ilmu kunci tertentu.
sang juru kunci, yang juga merupakan kakek dari Arya, yaitu Eyang Rambit, adalah penjaga rahasia itu, dan dia telah mewariskan ilmu serta pengetahuan tentang lokasi harta tersebut kepada cucunya Arya. Namun, setelah kematian Eyang Rambit, Arya mulai merasa tertekan oleh Pak Basuki yang secara diam-diam ingin memanfaatkan kekayaan desa untuk kepentingan pribadinya. Pak Basuki tahu bahwa selama Arya masih hidup dan memiliki ilmu dari kakeknya, rencana mereka untuk menguasai kekayaan terpendam itu tidak akan berjalan mulus. Dan oleh sebab itu, Arya disingkirkan secara halus dengan berbagai ancaman dan intimidasi yang memaksa pemuda itu untuk meninggalkan desa dan hidup di kota bersama ibu dan adiknya. Kiparna, yang awalnya merupakan sekutu dari Pak Basuki, kemudian berubah pikiran setelah menyadari bahwa niat mereka telah membawa petaka bagi desa. Dia ingin keluar dari lingkaran setan itu. Namun sayangnya, pengetahuannya tentang rahasia harta karun tersebut membuat nyawanya menjadi target. Untuk menutupi jejak mereka, Pak Basuki memanfaatkan teror makhluk gaib sebagai dalih untuk menyingkirkan Kiparna dan membuat seolah-olah kematiannya adalah bagian dari kutukan gaib yang menghantui desa. Kini, setelah kebenaran terungkap, Warijan menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Tidak hanya menutup kembali pagar gaib yang telah dibuka, tetapi dia juga akan membantu Arya memulihkan kehormatan keluarganya dan menggali lebih dalam tentang misteri harta terpendam itu, sekaligus membersihkan desa dari kejahatan yang merajalela. Walau Pak Basuki telah tiada, tapi aku yakin jika masih ada orang yang mengetahui tentang warisan leluhur kalian di desa ini, Mas. Dan sebelum kerusakan itu kembali terjadi melalui teror makhluk gaib dan juga dari orang-orang itu, maka kita harus mencegahnya, ujar Warijan dengan penuh keyakinan. Sebaiknya kita menemui Pak Dukuh Brokoh untuk membicarakan pengukuhan Arya sebagai Jagabaya atau juru kunci desa Girisobo. Sambung Kandar masih menatap ke arah Arya, Bandi, Marwan dan juga Sarip serta Warijan tentunya. Tapi kita juga harus hati-hati, Mas Kandar, karena kita tidak tahu siapa saja sekutu dari mendiang Pak Sigit selain Ki Marta dan Kiparna, serta dua orang perangkat desa yang bernama Pak Mudi dan Pak Jarot, balas Bandi yang selalu berpikiran hati-hati. Satu hal yang terpenting adalah saya harus menutup semua titik yang menjadi pagar gaib desa ini. Setelah itu baru kita urus yang lainnya, ujar Arya yang langsung disetujui oleh semua orang yang ada di rumah Marwan. Malam itu, di bawah langit yang mulai gelap, Warijan dan Arya yang juga ditemani oleh Marwan, Bandi, Kandar serta Sarip bersiap untuk memulihkan pagar gaib yang telah terbuka. Mereka berjalan menuju tempat di mana ritual pembukaan pagar gaib dilakukan. Lokasinya terletak di sebuah bukit yang paling tinggi di desa tersebut. Bukit yang dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun, dan aliran sungai kecil itu seakan menjadi pusat dari 4 titik pagar gaib di desa Girisobo. Malam itu begitu sunyi. Hanya suara binatang malam yang menemani langkah mereka. Warijan, Arya, Marwan, Bandi, Kandar dan Sarip bergerak dalam barisan, menyusuri jalan setapak yang menanjak menuju bukit tertinggi di desa Girisobo. Udara terasa semakin dingin seiring dengan semakin tingginya mereka mendaki bukit itu. Tidak hanya menjadi pusat spiritual desa, tetapi juga menjadi saksi bisu berbagai ritual kuno yang dilakukan oleh para leluhur untuk melindungi desa dari ancaman makhluk halus. Setiap langkah mereka terasa berat, bukan hanya karena medan yang terjal, tetapi juga karena beban tanggung jawab yang mereka emban. Malam itu mereka tahu bahwa kesalahan kecil saja bisa membahayakan seluruh desa. Arya yang memimpin di depan terlihat sangat fokus, wajahnya tegas, matanya menatap lurus ke depan. Dia tahu betul bahwa kali ini mereka tidak hanya melawan kekuatan gaib, tetapi juga melawan dosa dan keserakahan manusia yang telah merusak keseimbangan alam.
Sesampainya di puncak bukit, mereka disambut oleh pemandangan yang megah sekaligus mistis. Di hadapan mereka terbentang area datar yang dikelilingi oleh 4 batu besar berlumut yang menandai titik-titik penjuru pagar gaib. Keempat batu tersebut berdiri dengan kokoh menghadap ke 4 arah mata angin. Di tengah area tersebut terdapat lingkaran tanah yang tampak gersang, tempat di mana ritual pembukaan pagar gaib dilakukan oleh Arya di bawah ancaman Pasigit dan Kimarta beberapa waktu yang lalu. Malam semakin larut dan bulan purnama perlahan-lahan memanjat ke tengah langit, memberikan cahaya perak yang menerangi sekitar bukit. Arya segera meminta mereka semua untuk berdiri di posisi masing-masing sesuai dengan arah mata angin. Sarip mengambil di posisi timur, Marwan di barat, Bandi di utara, dan Kandar di selatan. Sementara Warijan yang ditugaskan sebagai penjaga berdiri sedikit di belakang mereka untuk mengawasi dan melindungi mereka dari gangguan makhluk gaib ataupun hewan buas yang mungkin saja muncul. Arya mulai mengucapkan mantra dengan suara yang dalam dan berwibawa. Suaranya bergema di antara pepohonan, membuat udara di sekitaran mereka bergetar. Arya yang telah mewarisi ilmu dari leluhurnya itu segera mengalirkan energi spiritual ke arah batu-batu berlumut di hadapannya itu. Keempat batu tersebut mulai berpendar dengan cahaya biru yang semakin lama semakin terang, seolah merespon kekuatan yang mereka pancarkan. Angin mulai terasa berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Udara di sekitaran mereka terasa semakin berat, menandakan bahwa kekuatan gaib sedang berkumpul. Warijan yang berjaga pun mulai merapalkan ajian Sindung Jagat, sebuah ilmu langka yang diwarisi dari gurunya untuk menjaga Arya dan yang lainnya dari energi gelap yang mungkin menyerang mereka. Sementara itu, Arya terus membacakan mantra-mantra kuno hingga sampai pada sebuah ajian yang bernama Ajian Segara Mujar, sebuah ilmu kuno yang diwariskan oleh kakeknya untuk mengunci kembali energi negatif yang telah terlepas. Angin yang tadinya hanya berhembus lembut kini berubah menjadi badai kecil yang mengelilingi puncak bukit. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam pekat yang seolah menandakan bahwa kekuatan gaib di sekitaran mereka sedang bangkit, mencoba menggagalkan usaha Warijan dan Arya untuk memulihkan pagar gaib desa Girisobo. Suara gemuruh terdengar, seakan alam pun ikut bersontak terhadap ritual yang sedang dilakukan. Saat Arya menyebutkan nama ajian tersebut, bumi bergetar sejenak. Dari 4 batu penjuru muncul semburan cahaya berwarna biru laut yang menyatu di atas kepala Arya membentuk pusaran energi. Ajian Segera Mujar adalah sebuah ilmu kuno yang diwariskan oleh kakeknya Eyang Rambit, sang juru kunci yang dulu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ajian ini dirancang untuk menyegel kembali semua celah yang terbuka di antara dua dunia, menutup portal yang telah dibuka oleh Pasigit dan para sekutunya. Cahaya biru dari pusaran energi itu semakin membesar, memancar ke segala arah, menyapu bersih energi negatif yang berkumpul di sekitaran mereka. Angin yang tadinya berhembus kencang mulai mereda, tergantikan oleh keheningan yang menenangkan. Arya terus fokus pada ritualnya meski tubuhnya sudah mulai gemetar karena kelelahan. Tidak lama kemudian, satu persatu dari batu yang menjadi titik gerbang gaib itu mulai mengeluarkan suara gemuruh. Begitu suara gemuruh itu terdengar, getaran halus menjalar melalui tanah di sekitaran mereka, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang berusaha untuk keluar, namun justru tertahan oleh segel yang baru saja Arya aktifkan. Cahaya biru yang tadi menyelimuti puncak bukit memudar perlahan, menyisakan keheningan yang nyaris mistis. Sarip yang berdiri di depan salah satu batu itu tampak pucat pasi, matanya melebar, tubuhnya gemetar, dan tangannya mencengkram kayu yang dijadikannya tongkat. Sejak awal dia mendaki, dia merasa seolah ada mata yang tak terlihat mengawasinya dari dalam batu tersebut, dan hal itu pun membuat bulu kuduknya merebak. Namun ketika Arya tersenyum ke arahnya, memberikan anggukan penuh keyakinan, rasa takut yang melandanya perlahan mereda.
Arya tahu bahwa suara gemuruh itu adalah tanda baik yang menandakan jika gerbang gaib yang telah terbuka kini perlahan tertutup kembali. Ini adalah penanda bahwa desa Girisobo akan kembali terlindungi dari pengaruh jahat yang bisa masuk melalui portal dimensi itu. Namun, dia juga paham bahwa proses penutupan gerbang tidak selalu mulus. Selalu saja ada kemungkinan kekuatan jahat terakhir yang akan mencoba merangsek keluar sebelum portal itu benar-benar tertutup rapat. Warijan sendiri tetap waspada. Energi dari ajian Sindung Jagat masih melingkupi tubuhnya dan juga Sarip, Bandi, Kadar, serta Marwan. Dia terus siaga untuk menghadapi serangan yang mungkin akan datang dari makhluk gaib yang mungkin masih tersisa. Ketika gemuruh semakin mereda, cahaya dari batu itu mulai berubah menjadi kilatan-kilatan kecil seperti serpian bintang yang berjatuhan. Batu yang berada di hadapan Sarip tersebut perlahan berhenti bergetar dan suasana di puncak bukit menjadi tenang kembali. Sarip pun menghela nafas panjang, merasa beban berat yang menghimpit dadanya perlahan-lahan menghilang ketika batu di arah timur telah kembali menjadi seperti semula. Suasana di puncak bukit terasa sedikit lebih tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama karena batu yang berada di arah barat tepat di hadapan Marwan mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitasnya. Suara gemuruh yang sebelumnya terdengar dari batu timur kini bergema lagi, dan kali ini lebih dalam dan berat, seolah ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mencoba melepaskan diri. Marwan merasakan getaran halus di bawah kakinya, seakan tanah di sekitarnya sedang bergerak. Dia menggenggam lebih erat kepalan kedua tangannya, seraya bersiap menghadapi apapun yang mungkin keluar dari batu tersebut. Warijan yang berdiri sedikit lebih jauh bisa merasakan perbedaan energi yang terpancar dari batu yang berada di arah barat itu. Ia pun memperkuat ajian Sindung Jagat yang membentuk perisai lebih kuat Arya dan yang lainnya. Dia harus bisa memastikan jika tidak ada kekuatan jahat yang bisa menembus perlindungan mereka. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul kilatan cahaya merah yang menusuk kegelapan malam. Suara gemuruh pun semakin keras terdengar sehingga membuat dedaunan di sekitaran bergetar hebat. Marwan yang berada paling dekat dengan batu yang memendarkan cahaya kemerahan itu berusaha menahan rasa takutnya, namun matanya tetap fokus pada batu itu. Arya menyadari jika situasi semakin genting, ia pun segera merapalkan ajian Segara Muncar dengan lebih kuat. Mantra itu kini mengalir seperti pusaran angin di sekitaran, membentuk lingkaran pelindung yang semakin memperkuat segel gaib yang sedang coba ia pulihkan. Saat suara gemuruh mencapai puncaknya, sebuah sosok hitam mulai terlihat dari dalam batu. Makhluk itu tampak ingin menggagalkan usaha Arya dalam menutup celah dari pagar gaib di desanya. Makhluk gaib yang tubuhnya diselimuti oleh asap tebal yang berbau anyir itu menatap tajam ke arah Arya. Namun Warijan yang sudah menyadari akan bahaya tidak membuang waktu. Ia segera melepaskan serangan ajian tapak geni yang menghantam langsung ke arah sosok tersebut. Api merah yang dilepaskan oleh Warijan menyelimuti makhluk itu, memaksa sosok hitam tersebut mundur kembali ke dalam batu. Namun makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Dia melawan dengan memancarkan sinar hitam yang memantul ke arah Warijan, berusaha mematahkan serangan baliknya. Akan tetapi dengan kemampuannya, Warijan pun terus menyerang hingga akhirnya dia berhasil melesatkan ajian tapak geni yang mendarat tepat di bagian dada dari sosok tersebut. Sebelum tubuhnya terserap kembali ke dalam batu dan tertarik oleh segel gaib yang kini kembali terkunci rapat, sosok hitam itu mengeluarkan raungan terakhirnya setelah menerima ajian yang mengeluarkan energi panas itu. Setelah itu, batu yang berada di bagian barat itu pun berhenti bergetar dan perlahan suara gemuruh juga ikut hilang, menyisakan keheningan yang pekat. Marwan menghela nafas lega, keringat membasahi dahinya. Dia tahu apa yang baru saja mereka hadapi bukanlah ancaman terakhir, namun untuk saat ini satu lagi titik pagar gaib telah berhasil mereka segel kembali. Mereka semua berdiri sejenak, menikmati ketenangan sesaat sebelum melanjutkan ke titik berikutnya.
Arya yang tampak kelelahan tersenyum tipis kepada yang lainnya seolah mengatakan bahwa perjuangan mereka masih panjang. Warijan memberikan isyarat untuk melanjutkan perjalanan ke arah Batu Selatan yang menjadi titik ketiga untuk menutup pagar gaib yang melindungi desa Girisobo. Meskipun tubuh mereka mulai lelah, tekad untuk melindungi desa ini tetap saja membara. Mereka semua tahu malam ini adalah penentuan nasib bagi desa yang mereka cintai. Sementara itu, Kandar yang berdiri tegap di hadapan Batu Selatan, tubuhnya terlihat sedikit gemetar. Meskipun ia berusaha keras menenangkan diri, pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan sosok hitam menakutkan yang baru saja mereka hadapi dari Batu Barat. Namun, ia tahu bahwa tidak ada pilihan selain maju. Desa Girisobo bergantung pada keberanian mereka malam ini. Kandar terus menguatkan hatinya, berusaha untuk membuang jauh rasa takutnya. Tidak lama setelah suasana hening, suara gemuruh pun mulai terdengar dari batu yang ada di hadapan Kandar. Selain itu, angin pun mulai berembus kencang di sekitaran mereka yang membuat suasana mulai mencekam. Suara gemuruh yang datang dari batu di hadapannya semakin keras, menggema di seluruh bukit. Getaran dari dalam tanah terasa semakin kuat, membuat batu-batu kecil di sekitaran mereka berguling dan daun-daun kering bertebangan di udara. Angin yang tadinya sepoi-sepoi kini berubah menjadi badai yang berputar, menciptakan pusaran yang semakin mempertegas suasana mencekam. Warijan yang berdiri beberapa meter di belakang Kandar kembali memperkuat ajian Sindung Jagat untuk menangkis energi gelap yang mulai merasuki udara sekitar mereka. Akan tetapi, suara gemuruh yang tadinya menggetarkan bukit perlahan mereda. Hembusan angin kencang yang seolah ingin menerbangkan mereka lenyap dan hanya menyisakan desiran angin malam yang dingin. Kandar yang tadinya tegang dan penuh dengan kewaspadaan menghela nafas panjang. Ia hampir tidak percaya bahwa gerbang gaib di hadapannya telah berhasil tertutup. Rasa lega perlahan meresap ke dalam dirinya. Batu yang sebelumnya mengeluarkan cahaya dan suara mengerikan itu kini tampak seperti batu biasa, seolah tidak pernah menjadi pintu menuju dunia lain. Ia memandangi batu itu sejenak, memastikan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda aktivitas gaib. Di sisi lain, Arya tersenyum lelah namun puas. Ia menyeka keringat yang membasahi dahinya sementara tubuhnya sedikit bergetar akibat kelelahan. Setelah merapalkan mantra panjang, ajian Segara Muncar yang telah melakukan tugasnya dengan menutup kembali gerbang yang telah terbuka dan mengunci energi jahat di dalamnya. Warijan yang masih menjaga di belakang mereka dengan ajian Sindung Jagat mulai menurunkan tangannya yang tadi terangkat tinggi, siap menghadang segala ancaman yang menoleh ke arah Arya dan Kandar, memastikan bahwa semua baik-baik saja dan tidak ada serangan balik serta tidak ada makhluk gaib yang berusaha menerobos. Masih tersisa satu batu lagi yang menjadi gerbang gaib terakhir di desa. Namun sebelum melanjutkan ritual tersebut, Arya meminta untuk beristirahat terlebih dahulu demi memulihkan tenaganya. Warijan yang tahu jika Arya sudah berada pada batas kekuatannya pun mendekati Arya dengan langkah mantap. Ia tahu bahwa Arya sudah sangat kelelahan. Tanpa ragu, Warijan merapalkan doa dalam hati, memusatkan kekuatan batinnya. Dia meletakkan telapak tangannya di punggung Arya, mengalirkan energi murni yang ia miliki. Energi itu bersinar lembut, seperti cahaya bulan yang menembus kabut malam. Sejenak, tubuh Arya tampak berpendar, dan ia bisa merasakan aliran energi hangat yang mengisi kembali tenaganya yang terkuras. Mata Arya yang tadi hampir terpejam kini terbuka dan tampak lebih segar. Marwat, Kandar, Bandi, dan Sarip yang menyaksikan momen itu tertegun. Mereka belum pernah melihat Warijan menggunakan kekuatan semacam itu sebelumnya. Mereka bisa merasakan perubahan di udara yang terasa sedikit hangat. Setelah beberapa saat, Arya menarik nafas dalam-dalam, merasakan kekuatannya mulai pulih dengan cepat. Ia mengangguk kepada Warijan sebagai tanda terima kasih. Dengan kekuatannya yang telah kembali, Arya merasa siap untuk melanjutkan tugas mereka yang paling berat, yaitu menutup gerbang gaib terakhir yang berada di bagian utara desa.
Mereka semua tahu bahwa batu terakhir ini berbeda. Berdasarkan pengetahuan yang diturunkan oleh kakek Arya, gerbang gaib di arah utara adalah yang paling kuat dan berbahaya. Gerbang ini adalah pusat dari semua energi negatif yang selama ini mengganggu desa mereka. Tidak hanya membutuhkan kekuatan besar untuk menutupnya, tetapi juga harus dihadapi dengan hati-hati agar tidak memicu ledakan energi yang lebih besar. Setelah memulihkan tenaga dan mendapatkan keyakinan baru, Marwan, Sarip, Bandi, dan Kandar kembali ke tempat mereka masing-masing. Arya yang berdiri tepat di tengah-tengah mereka pun mulai merapalkan lagi ajian Segara Muncar. Namun kali ini mantranya lebih panjang, seolah ia sedang berbicara langsung dengan kekuatan alam yang lebih tua. Warijan berdiri di belakangnya, siap untuk memberikan perlindungan dengan perisai gaib dari ajian Sindung Lawu sebagai tambahan perlindungan. Batu yang ada di hadapan Bandi kini mulai bergetar, memancarkan cahaya merah menyala yang menembus kegelapan malam. Suara gemuruh kembali terdengar, namun kali ini lebih kuat, seolah tanah itu meronta. Mereka semua bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari gerbang ini. Jauh lebih kuat dibandingkan dengan gerbang-gerbang sebelumnya, namun tidak seperti yang dibayangkan oleh Arya dan yang lainnya. Batu yang memiliki sejarah sebagai titik gerbang terlarang itu perlahan-lahan mulai terlihat tenang. Cahaya dari batu itu perlahan meredup, suara gemuruh berkurang, dan angin kencang yang tadi menerpa kini mulai tenang. Akan tetapi, hal lain di luar dugaan semua orang yang berada di tempat itu pun terjadi. Tiba-tiba saja, Warijan merasakan hal aneh dengan bila keris yang dibawanya, keris hitam yang merupakan tempat bersemayamnya sosok Braja Musti itu melayang dengan sendirinya, tanpa bisa dikendalikan oleh Warijan yang menjadi tuan dari keris hitam itu. Tidak lama setelah itu, sosok Braja Musti pun mulai menampakkan diri dengan wujud yang sangat menyeramkan, dan hal itu tentunya membuat Warijan sangat geram hingga ia pun hendak menyerang sosok Braja Musti yang dianggapnya telah membangkang dan mengkhianati perjanjian mereka. Tanpa ragu, Warijan yang mulai terbakar oleh amarah segera merapal ajian Sindung Geni yang membuat butiran tanah di sekitarnya melayang di udara dan berubah menjadi butiran merah menyala yang sangat panas. Namun sebelum Warijan melesatkan serangannya itu, sosok Braja Musti dengan cepat merubah wujud menjadi seorang pemuda yang terlihat gagah dengan jubah perangnya. Sosok Braja Musti meminta maaf kepada Warijan dan meminta Warijan mengurungkan niat untuk menghukumnya. "Hentikan! Apa kau mau memusnahkan temanmu ini, bocah goblok?" seru Braja Musti dengan suara lantang. Mendengar apa yang diucapkan oleh sosok Braja Musti, Warijan yang dibuat terkejut pun mulai mengendurkan energinya. Butiran debu yang terangkat ke udara akibat ajian Sindung Geni pun perlahan menghilang dan hanya menyisakan kepulan asap putih. Mengetahui hal itu, Braja Musti pun mendekat ke arah Warijan dengan melayang ke udara. Kejadian langka itu membuat Marwan, Bandi, Kandar, dan juga Sarip melihatnya dengan penuh kekaguman. Sementara itu, Arya yang tahu jika sosok itu adalah sosok yang bersekutu dengan Pasigit serta kroni-kroninya terlihat terus waspada. "Tidak apa, Arya, dia kini berada di pihak kita. Aku telah berhasil menaklukkannya, dan kini dia akan mematuhi apa yang aku pinta," ujar Warijan dengan tenang kepada Arya. "Dasar bocah ingusan, apa kau masih meragukan kesetiaanku?" tanya sosok Braja Musti yang terlihat sangat kesal karena hampir mengalami luka akibat ajian Sindung Geni. "Ya kamu yang goblok. Kenapa tiba-tiba muncul di tengah situasi tegang seperti ini? Aku pikir kau akan mencegah kami untuk menutup gerbang terakhir ini," balas Warijan yang sama kesal dengan Braja Musti. "Aku memang sengaja menunggu saat-saat seperti ini, Warijan, karena aku akan menjelaskannya dengan mudah di sini," balas Braja Musti dengan wajah yang terlihat tegang. Setelah suasana kembali tenang, Warijan pun meminta kepada Arya, Marwan, Kandar, Bandi, dan Sarip untuk duduk melingkar di balik batu besar yang merupakan gerbang gaib di sisi utara desa. Warijan juga meminta kepada Marwan untuk membuat api unggun kecil demi menghangatkan diri dari hembusan angin malam yang mulai terasa dingin.
sebagai seseorang yang tidak memiliki ilmu kebatinan. Pada awalnya, Marwan, Sarip, Bandi, dan juga Kandar merasa takut ketika melihat sosok Braja Musti yang terus berada di sekitar mereka. Tapi dengan bijaksana, Warijan menjelaskan jika saat itu Braja Musti telah berada di pihak mereka di tengah keheningan malam dan disaksikan oleh cahaya bulan yang bersinar temaram. Sosok Braja Musti mulai menceritakan tentang istana kecilnya yang berada di balik pagar gaib sisi utara desa. Dia dengan tegas meminta kepada Warijan dan Arya untuk tidak menutup gerbang gaib tersebut karena itu merupakan jalan satu-satunya untuk dapat kembali menemui makhluk-makhluk gaib yang menjadi pengikutnya dan juga terus membantunya sejak lama. Di bawah langit malam yang diterangi sinar bulan temaram, suasana menjadi hening setelah Braja Musti menyampaikan permintaannya. Api unggun kecil yang dibuat oleh Marwan memberikan kehangatan di tengah dinginnya malam, sementara bara apinya memantulkan bayangan di wajah-wajah yang berkumpul melingkar di balik batu besar. Aroma kayu yang terbakar bercampur dengan hembusan angin membawa ketenangan. Namun, di balik ketenangan itu ada ketegangan yang tak terucap. Semua mata tertuju pada Warijan dan Arya menunggu keputusan mereka. Warijan duduk bersila dengan mata terpejam, mencoba meresapi kata-kata dari Braja Musti. Sosok gaib yang selama ini dikenal sebagai ancaman kini meminta perlindungan bagi dirinya dan pengikutnya. Braja Musti menjelaskan dengan suara yang dalam dan berwibawa bahwa istananya di balik gerbang gaib sisi utara bukanlah sekedar tempat tinggalnya, melainkan perlindungan bagi makhluk-makhluk gaib yang telah lama setia padanya setelah dia mengalami pengkhianatan di kerajaan besar sendiri. Di tengah keheningan malam yang hanya diterangi oleh sinar api unggun, Braja Musti mulai membuka cerita yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang kekuatannya. Suaranya terdengar dalam dan penuh emosi, seolah-olah dia sedang mengungkapkan beban yang telah ia pendam selama berabad-abad. Braja Musti memulai kisahnya dengan masa lalu yang kelam. Dia mengatakan jika sebenarnya ia berasal dari sebuah kerajaan gaib besar yang dipimpin oleh ayahnya sebagai putra mahkota. Braja Musti tumbuh menjadi sosok yang kuat, cerdas, dan berambisi. Namun ambisinya disalahartikan oleh makhluk-makhluk gaib lainnya. Seiring waktu, desas-desus mulai menyebar bahwa Braja Musti ingin merebut tahta ayahnya. Kabar ini diperkuat oleh para penasehat dan juga pengawal kerajaan yang berkhianat, yang merasa terancam oleh kekuatan dan pengaruh Braja Musti. Braja Musti menjelaskan bahwa tuduhan itu hanyalah fitnah yang dirancang oleh para pengkhianat yang ingin menggulingkan ayahnya dan mengambil alih kerajaan. Mereka memanipulasi ayahnya, membuatnya percaya bahwa Braja Musti adalah ancaman besar bagi kerajaan. Ketika fitnah itu semakin menyebar, Braja Musti dijebak dalam sebuah siasat yang membuatnya tampak seperti pengkhianat sejati. Dan puncaknya adalah ketika sekelompok makhluk gaib yang setia kepada kerajaan dikirim untuk menangkap dan menghancurkan Braja Musti. Mereka adalah kaki tangan para pengkhianat yang ingin memastikan bahwa Braja Musti tidak akan pernah kembali untuk menuntut haknya. Merasa dihianati oleh kerajaannya sendiri, Braja Musti terpaksa melarikan diri bersama makhluk-makhluk gaib yang masih setia padanya. Dan sebelum dapat pergi, mereka harus berjuang mati-matian. Namun jumlah musuh yang terlalu banyak memaksa mereka mundur dalam pelariannya. Braja Musti dan pengikutnya menemukan tempat persembunyian di sisi utara desa Girisobo, tepat di lokasi pohon keramat yang dipercaya memiliki energi luar biasa. Pohon itu menjadi pusat kekuatan baru bagi Braja Musti dan memungkinkan dia untuk membangun kerajaan kecil yang tersembunyi dari ancaman luar. Tetapi itu bukan hanya perlindungan, tetapi juga menjadi benteng terakhir bagi Braja Musti dan para pengikutnya. Braja Musti menegaskan bahwa dia tidak pernah berniat menyakiti manusia. Kehadirannya di desa ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia, serta melindungi para pengikutnya dari ancaman para pemburu yang masih mengejarnya hingga saat ini. Dia mengungkapkan bahwa selama berpuluh-puluh tahun ia telah berusaha membangun kembali kekuatannya hingga dia didatangi oleh Ki Marta yang menjadi jembatan Pasigit dalam persekutuan yang menghasilkan teror bagi warga desa Girisobo.
Saat Braja Musti menyelesaikan ceritanya, suasana di sekitaran api unggun berubah menjadi hening. Marwan, Kandar, Bandi, Sarip, dan Arya yang mendengarkan dengan seksama mulai memahami bahwa sosok yang selama ini mereka anggap sebagai ancaman sebenarnya adalah korban dari konspirasi yang kejam. Maafkan aku jika aku telah menuruti kemauan orang-orang itu. Dan maafkan aku yang telah mengambil korban-korban nyawa manusia tidak berdosa demi mendapatkan kekuatan baru untuk dapat merebut kembali kerajaan ayahku itu. Ujar sosok Braja Musti yang seolah membangkitkan kembali luka lama yang telah dipendam dalam-dalam oleh Kandar, Bandi, serta Arya tentunya. Sebagai orang yang menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan oleh Braja Musti, Kandar dan Bandi tentunya merasa sangat marah. Akan tetapi mereka juga telah mengikhlaskan yang telah terjadi. Terlebih lagi, semua penyebab terjadinya kekacauan desa yang merenggut nyawa dari anak mereka itu telah tewas dalam tragedi beberapa malam lalu. Arya yang masih terduduk dengan nafas sedikit berat merenungkan permintaan Braja Musti. Dia menyadari bahwa keputusan ini tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada dunia gaib yang memiliki sejarah panjang dengan desanya itu. Warijan membuka matanya, memandang Braja Musti dengan tatapan penuh pertimbangan. Dia tahu bahwa Braja Musti memiliki kekuatan yang luar biasa, namun dia juga tahu bahwa Braja Musti telah menunjukkan kesetiaan kepada mereka selama pertempuran melawan Pak Sigit dan Kimarta. Setelah merenung beberapa saat, Warijan bangkit dan berdiri di depan mereka semua, termasuk Braja Musti. Dia memahami bahwa keputusan ini tidak bisa diambil secara sepihak. Marwan, Kandar, Bandi, dan Sarip yang tidak memiliki kemampuan kebatinan tetap memiliki hak untuk mengetahui apa yang sedang mereka hadapi dan memberikan pendapat mereka. Warijan akhirnya berbicara dengan sorot tenang namun penuh wibawa, menjelaskan kepada semuanya tentang konsekuensi dari pilihan yang ada. Menutup gerbang gaib di sisi utara memang akan melindungi desa dari ancaman makhluk gaib luar, tetapi di sisi lain akan membuat makhluk-makhluk gaib yang telah menjadi penjaga desa tidak bisa lagi memberikan perlindungan. Apakah kau bisa menjamin jika desa ini akan aman dari serangan makhluk gaib lainnya? Tanya Arya kepada Braja Musti. Bagaimana jika makhluk-makhluk yang memburumu datang melalui kerajaan kecilmu itu dan mengancam keselamatan warga desa? Imbu Arya lagi dengan tegas. Saat ini, aku sudah berada di bawah perintah Warijan, dan aku telah berjanji untuk setia padanya tanpa imbalan apapun. Dan sepertinya Warijan dapat meninggalkanku di sini sebagai penjaga desa ini, balas Braja Musti dengan tenang. Selain itu, aku juga masih dapat memiliki kesempatan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku di kerajaan ayahku. Imbu Braja Musti. Warijan menatap dalam-dalam ke arah Braja Musti, merenungi kata-kata yang baru saja diucapkan oleh sosok makhluk gaib itu. Sosok yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman kini telah menjadi sosok sahabat yang berharga. Namun Warijan tahu bahwa di balik kesetiaan baru yang ditawarkan Braja Musti ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Ia memahami bahwa Braja Musti lebih dari sekedar perewangan, tapi dia adalah calon penerus sebuah kerajaan gaib besar yang saat ini mungkin telah jatuh ke tangan para pengkhianat yang telah mengusirnya. Kalau begitu, kembalilah ke alammu, Braja. Tapi ingat, jangan pernah kau usir kembali desa ini, ucap Warijan dengan tegas. Walau sebenarnya Warijan sedikit menyesali keputusannya itu, tapi demi keselamatan desa dan juga keselamatan kerajaan kecil milik Braja Musti, akhirnya Warijan pun memilih untuk membebaskan sosok makhluk gaib yang telah menjadi perewangannya itu. Warijan yang juga ingin memiliki sosok pendamping seperti sang guru lebih memilih merelakan kepergian Braja Musti daripada dia harus menghancurkan harapan dari sosok makhluk yang baru beberapa hari dikenalnya itu. Keputusan Warijan untuk melepaskan Braja Musti bukan hal yang mudah. Di dalam hatinya tersimpan keraguan yang menyelinap, menciptakan konflik batin yang sulit diabaikan. Braja Musti bukan sekedar makhluk gaib yang dia kalahkan dan kendalikan. Dia adalah sosok yang dalam waktu singkat telah menjadi pendamping dan sekutu yang kuat. Namun Warijan tahu bahwa kebebasan adalah hal yang tidak ternilai bagi setiap makhluk, baik itu manusia ataupun sosok gaib seperti Braja Musti. Di malam yang hening,
Di bawah purnama yang menggantung redup di langit Giri Sobo, Warijan menatap Brajamusti yang berdiri dengan tegap. Ada sorot mata tajam yang penuh rasa hormat, tetapi juga kesedihan yang tak terucapkan. Warijan sadar bahwa ia tidak memiliki hak untuk mengekang Brajamusti di dunia manusia, apalagi memaksanya untuk menjadi perewangannya seumur hidup. Maka dengan berat hati, Warijan memilih untuk membebaskannya. Brajamusti yang biasa tampak penuh wibawa terlihat tersentuh oleh keputusan ini. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya anggukan pelan sebagai tanda persetujuan dan terima kasihnya. Warijan menghela nafas, mencoba menenangkan dirinya sendiri dari rasa kehilangan. Dia tahu bahwa Brajamusti lebih berharga sebagai penjaga kerajaan kecilnya di balik gerbang gaib utara daripada menjadi pendamping yang terus mengikutinya. Akan tetapi sesaat sebelum sosok Brajamusti pergi, tiba-tiba saja Warijan, Arya dan yang semua berada di tempat itu melihat cahaya api dari bawah bukit tempat mereka berada. Cahaya yang terlihat seperti obor itu datang perlahan ke arah mereka. Sosok Brajamusti yang ingin pergi pun menahan langkahnya untuk segera kembali ke sisi utara desa. Dia seperti merasakan sebuah energi besar yang menahannya untuk pergi. Tidak lama berselang, sosok yang sangat dikenali oleh Warijan pun tersenyum ke arahnya dan mengucap salam. Hal itu membuat Arya, Marwan, Bandi, Kandar dan juga Sarip merasa heran dengan apa yang mereka lihat. Arya dan yang lainnya belum mengenal sosok pemuda yang menghampiri mereka itu, berpikir keras dan bertanya-tanya dalam hati, bagaimana orang itu bisa tahu bukit tempat mereka berada saat ini, sedangkan dia bukanlah warga desa Giri Sobo. Kau ini benar-benar tidak bisa ditebak si Danu, sapa Warijan yang langsung menjabat tangan Widanu dan langsung memeluknya dengan hangat. Aku merasakan kebimbangan hati sampean, Mas, dan aku berpikir apa yang sampean putuskan saat ini kurang tepat, balas Widanu yang membuat Warijan terkejut. Aku hanya tidak ingin Brajamusti kehilangan kesempatan untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya Danu, dan aku rasa aku harus membebaskannya saat ini agar dia bisa menjaga kerajaan kecilnya dan juga merebut kembali kerajaan milik ayahnya, balas Warijan dengan tenang. Lalu, apakah mungkin Brajamusti mampu merebut kerajaan yang seharusnya menjadi warisannya? Tanya Widanu yang membuat Warijan dan Brajamusti tersentak mendengarnya. Aku sendiri tidak tahu, Tuan, sahut Brajamusti dengan tatapan yang menyiratkan kesedihan dan keputusasaan. Itulah sebabnya mengapa aku mengatakan hal ini, karena yang tepat adalah seharusnya Mas Warijan membantumu merebut kembali kerajaanmu itu, Braja, balas Widanu yang membuat Warijan terkejut. Aku belum mampu, Danu. Sepertinya ragaku belum dapat bertahan lama di alam gaib, jawab Warijan sambil memandang ke arah Brajamusti. Lalu, bagaimana kalau aku membantu sampean, Mas? Apakah sampean akan menolak? Balas Widanu yang seolah memberikan secerca harapan bagi Brajamusti. Wah, sepertinya kalau bersama kamu, ya aku yakin mampu, Danu, balas Warijan sambil tersenyum. Seketika itu juga suasana haru kembali berganti dengan sebuah harapan baru. Brajamusti yang seharusnya kembali seorang diri ke kerajaan kecilnya yang berada di balik pohon keramat desa, kini memiliki asa untuk dapat kembali ke kerajaan milik ayahnya berkat bantuan dari Warijan dan juga Widanu. Setelah perbincangan singkat itu, Widanu pun meminta Warijan untuk menancapkan bilah keris yang menjadi tempat bersemayamnya Brajamusti. Setelah itu, Widanu menanamkan sebuah ajian yang menjadi pembatas antara alam gaib dan desa Giri Sobo. Hal itu sengaja dilakukan agar sosok Brajamusti dapat leluasa kembali ke kerajaan kecilnya, dan di sisi lain, pembatas itu akan menahan sosok makhluk gaib lain keluar masuk ke desa tersebut. Warijan dengan penuh keyakinan mengambil keris tersebut dan menancapkannya tepat di tengah lingkaran batu besar yang menjadi pusat dari energi gaib desa. Begitu ujung keris menusuk tanah, aura kuat terpancar, membentuk getaran yang terasa hingga ke kaki bukit.
Getaran itu tidak hanya mengguncang tanah, tetapi juga seolah-olah mengirimkan sinyal kepada seluruh makhluk gaib di sekitarnya. Widanu yang telah terus terlihat tenang segera mulai merapalkan ajian Pancawara yang dimilikinya. Dengan tangan terangkat dan mata yang terpejam, Widanu mengeluarkan ajian yang sangat langka itu, yang bertujuan untuk menutup kembali gerbang antara alam gaib dan dunia manusia. Aura dari wajah Widanu pun seketika berubah menjadi cahaya kemasan yang memancar kuat, melingkupi keris yang tertancap di tanah. Cahaya itu kemudian menyebar, membentuk kubah pelindung yang tak kasat mata di sekitaran desa Girisobo. Pembatas ini tidak hanya berfungsi untuk mengunci gerbang gaib agar tidak bisa diakses oleh makhluk luar, tetapi juga memberikan jalan khusus bagi Brajamusti kembali ke kerajaan kecil mereka tanpa menimbulkan gangguan bagi penduduk desa. Angin yang tadinya bertiup kencang kini mereda. Suara gemuruh yang sempat menggetarkan tanah perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang damai. Widanu perlahan membuka matanya, sementara Warijan menatap Arya dengan rasa hormat yang sangat mendalam. Brajamusti yang berada di sisi lain tampak tersenyum tipis, meskipun ia kini terikat oleh batasan baru yang diciptakan oleh Widanu. Tapi ia merasa lega karena tidak harus meninggalkan kerajaan kecilnya dan para pengikutnya. Dengan gerbang gaib yang tertutup rapat namun tetap memberikan akses terbatas, ia dapat keluar masuk dengan mudah kapanpun dia mau. Suasana di bukit itu berubah menjadi tenang dan damai. Marwan, Kandar, Bandi, dan Sarip yang sejak tadi menyaksikan ritual tersebut dengan penuh kekaguman kini merasa lega bahwa semua telah berakhir dengan baik. Desa Girisobo kini terlindung oleh kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, dan para penduduknya pun bisa kembali hidup dengan tenang tanpa rasa takut akan ancaman makhluk gaib. Sekarang bagaimana, Nu? Tanya Warijan yang sepertinya tidak sabar untuk segera membantu Brajamusti kembali ke kerajaan gaib milik ayahnya itu. Kalau sampean siap, ya kita pergi, Mas, balas Widanu sambil tersenyum. Begitu fajar mulai menyingsing menyinari desa Girisobo yang baru mendapatkan perlindungan baru. Desa itu kini siap menjalani hari-hari yang lebih damai dan terlindungi dari ancaman makhluk gaib yang berniat jahat. Warijan berpamitan kepada Arya, Marwan, Kandar, dan Bandi serta Sarip. Dia berjanji akan kembali lagi ke desa mereka dan melanjutkan kembali laku lampanya. Tapi saat ini dia ingin membantu Brajamusti terlebih dahulu bersama dengan Widanu. Arya, Marwan, Kandar, Bandi, dan Sari pun melepas kepergian Warijan dan Widanu dengan penuh rasa haru. Ribuan ungkapan rasa terima kasih mengiringi langkah mereka untuk menuju ke arah lembah tempat pohon keramat itu berada. Setelah pandangan mata mereka tidak lagi melihat keduanya, Arya, Marwan, Kandar, dan Bandi serta Sari pun kembali lagi ke desanya. Tugas berat masih menanti mereka tentunya. Setelah mereka berhasil mengembalikan keseimbangan antara dua dunia, kelima pemuda desa itu masih harus mencari sosok pemimpin baru di desa tersebut. Selain itu, mereka juga harus menjalani ritual pengukuhan Arya sebagai juru kunci yang akan menjaga desa bersama misteri harta terpendam yang ada di dalamnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Warijan, dan akhirnya Widanu muncul ya. Jadi ini masih berkesinambungan ya teman-teman ya, di dalam satu desa Girisobo, yang mana ini adalah ending daripada kisah di desa Girisobo. Dan kedepannya nanti Widanu dan Warijan akan masuk ke alam gaib untuk membantu sosok Brajamusti mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Makin seru aja. Widanu bocah Pancawara ya, yang sakti mandraguna, anak daripada Sudiro, yang juga Sudiro ini merupakan guru dari Warijan, akan berpetualang bersama. Ini makin seru aja kisahnya. Terima kasih buat Mas Untung Prasetyo ya atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat
horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman silakan, mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi dong, ayo bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.